Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Tetap sehat, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat ya untuk belajar ya. Baik anak-anakku semua, saya akan sampaikan video tutorial tentang limit trigonometri ya. Ya, ini jadi salah satu materi primadona untuk anak-anak semua ya, tentang limit trigonometri. Itu susah apa mudah? Ya, lumayan ya. Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah, ada yang bilang asik, ada yang bilang mumet juga gitu ya. Oke, baik. Silahkan nanti simak video ini dari awal sampai akhir ya. Silahkan, mudah-mudahan bisa membantu anak-anakku semua. Silahkan disimak videonya sampai akhir. Akan Bapak bahas tentang limit trigonometri ya. Materi ini materi yang luar biasa ya, cukup sulit bagi siswa, tapi sebenarnya ini tidak sulit ya, karena materi ini adalah materi yang cukup menyenangkan saya kira ya. Baik, silahkan simak videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi ya, apa yang menjadi konsep dari limit trigonometri. Baik, perhatikan di sini ada konsep limit trigonometri. Yang pertama ada limit x mendekati 0 untuk sin AX per BX. Itu nanti hasilnya akan sama dengan limit x mendekati 0 tan AX per BX. Itu hasilnya adalah A per B ya. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata jawabannya adalah angka di depan X ya, angka di depan X. Ini A per B, ini A per B. Seandainya nanti di depan sin di sini ada konstanta, yaitu juga masuk di dalam jawabannya. Nanti akan kita bahas lebih jauh di soal-soal pengembangan. Yang kedua, bentuknya ini trigonometri 2, trigonometri semua atas bawah ya. Yang di atas sin AX, yang di bawah tan BX, atau sebaliknya, yang di atas tan, yang di bawah sin. Kita lihat di sini limitnya x mendekati 0, maka jawabannya adalah angkanya, yaitu A per B ya. Kemudian yang ketiga, bentuk limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat AX plus per BX kuadrat, atau tannya ya, limit x mendekati 0 tan kuadrat AX per BX kuadrat. Maka jawabannya apa? Angkanya, angka di depan X apa? A. Ingat di sini ada kuadrat ya, maka A-nya dikuadratkan ya. Lain halnya dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu yang kuadrat X-nya, jadi B-nya tidak kuadrat. Nah, ini tolong diingat betul ya. Jadi di sini sin kuadrat AX itu kan sebenarnya artinya apa? Sin AX dikali sin AX kan gitu. Ini juga begitu. Tan kuadrat AX itu artinya kan tan AX dikali tan AX. Maka muncullah di sini A-nya jadi kuadrat. Ingat, ini berlaku, konsep ini berlaku, bisa digunakan apabila pangkatnya sama ya. Jadi jawabannya angkanya, ingat pangkatnya sama. Ini bentuk yang pertama, X-nya pangkatnya sama. Yang kedua, X-nya pangkatnya sama. Yang ketiga, X-nya pangkatnya sama, itu X pangkat 2 ya. Ini juga X pangkat 2, karena ada bentuk sin kuadrat AX. Itu artinya kalau kita mau tulis bentuk yang lain menjadi apa? Sin AX dikuadratkan kan gitu. Atau sin AX dikali sin AX. Oke. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, perhatikan ini. Untuk yang pertama. Tadi pertama lihat pangkatnya. Pangkatnya sama nggak? Sama. Oh, kalau sama mudah. Apa tadi konsepnya? Ya tinggal angkanya. Angkanya berapa ini? 3, 2, 6. Berarti
3 kali 2 dibagi 6. Jawabannya 1. Oke, bisa dipahami? Baik, lanjut. Bentuk yang kedua. Nah, bentuknya ada kuadrat yang di atas. Ya. Yang di bawah bentuknya juga kuadrat. Ini kan X dikalikan dengan X jadi X kuadrat ya. Ya, jadi pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama apa? Angkanya. Berarti apa? 2 dikali 3 dikuadratkan ya per 5 kali 2. Ya, oke. Ini 2-nya jadi habis. Ini ya, ini 2-nya kan jadi habis. Ini sama ini ya. Ini sama ini habis. Oke. Jadi tinggal 9 per 5. Berikutnya. Nah, di sini. Lihat pangkatnya sama nggak ini? Lihat yang di bawah pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1 ya. Apakah yang di atas juga pangkatnya 1? Iya, betul pangkatnya 1. Ini bukan kali tapi tambah. Maka pangkatnya tetap 1. Jadi jangan takut dengan bentuk soalnya ya. Ini kelihatannya soalnya udah panjang banget nih kan gitu. Ternyata tidak mudah ya. Apa? Lihat angkanya di sini apa? Depan X 4. Nah, 4 tanda penghubungnya apa? Tambah. Tambah 2 kali angkanya 3 per 2 ya, ini angka depan sini 2. Nah, ini 2 ya. Ini depan X 1 enggak saya tulis sini 1 ya. Karena kali 1 itu tidak ada artinya tetap ya. Maka jawabnya apa? 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Kemudian bukan? Baik, berikutnya. Nah, ini lebih panjang lagi. Aduh, mengerikan nih kayaknya ya. Ada akar-akar. Ya, kita lihat, jangan takut sama soal. Dilihat dulu pangkatnya. Lihat pangkatnya sama nggak atas dengan bawah? Di atas ada X, di bawah ada X. Di atas ada akar X, di bawah ada akar X. Oh, kalau begitu sama. Kalau sama bagaimana? Angkanya cukup mudah. Angkanya berapa ini? 3, 4, 2. Maka 3 kali 4 kali 2 per 6 kali 2. Baik, ya. Mudah ya. 4 dibagi 12 hasilnya 2. Gimana? Semakin tergambarkan? Mudah ya? Baik, berikutnya. Nah, ini pangkatnya sama nggak? Sama. Di atas pangkat 2, di bawah pangkat 2. Lihat, berarti angkanya 5. Ingat, 2 di depan X ini adalah bentuk kuadrat. Ini kan ada tannya kuadrat. Maka 2-nya dikuadratkan, jangan lupa ya. Kalau yang di bawah 2-nya ikut kuadrat enggak? Enggak, yang kuadrat X-nya. Maka 2-nya saja. Oke, dapatnya 10. Oke, lanjut. Nah, ini. Wah, lebih panjang lagi ini ya. Lihat. Yang di atas ada tanda penghubung tambah. Lihat sebelum tanda tambah ada kuadrat. Yang sebelahnya tambah juga kuadrat, karena di sini ada sin 4x dikali tan x, berarti kan bentuknya kuadrat x-nya ya. Oke, berarti yang di atas kuadrat. Apakah yang di bawah kuadrat? Lihat di sini ada 2x, ada tan x, ada cos 3x. Nah, di sini jangan terkecoh. Perhatikan yang di bawah tanda penghubungnya kali. Kalau kali kita lihat di sini cos. Cos 3x ini tidak ada arti. Karena apa? Kalau kita masukkan x-nya 0, 3 kali 0 kan 0 ya. Cos 0 apa? 1. Cos 0 1. Artinya apa? Artinya cos ini tidak berpengaruh. Ini kita buang aja boleh. Nah, ini pengecoh saja. Ini kita buang saja. Nah, sekarang begitu. Ya. Biar kelihatan, kita kasih tanda yang kuning. Jadi ini pengecoh aja ini cosnya ya. Nah, kita buang. Nah, tinggal soalnya itu. Nah, sekarang kan pangkatnya sama. Yang di atas pangkat 2, yang di bawah pangkat 2. Yang di bawah 2x tan x. Cosnya di abaikan ya, tidak ngaruh. Lihat angkanya. Angkanya depan X kuadrat 3. Ingat 3 tidak ikut kuadrat ya. Terus tambah 2 kali 4 kali 1 seharusnya ya. Kan 1 gak ngaruh ini tan X-nya ya. 1 gak ngaruh. Oke, yang di bawah 2 kali 1 depan tan X. Di sini kan 1 ini depan X-nya. Gak ngaruh, gak saya tuliskan. Ya, maka dapatnya 11 per 2. Berarti 3 ditambah 2 kali 4. Jadi kali dulu 2 kali 4 8. Ditambah 3. Jangan 3 tambah 2 dulu ya. Baru kali 4 ya. Salah itu. Jadi kali dulu ya. 3 tambah 2 kali 4. 2 kali 4 8 tambah 3 11 bagi 2.
Oke, jadi jangan takut sama soal ya. Nah, ini mirip sama soal yang nomor 6. Mirip ya. Ini bentuknya mirip. Kita lihat di sini. Nah, ini ada 3 tan kuadrat 4x per 2x sin 9x kali cos 2x. Nah, ini ada kali lagi cos 2x. Apa tadi? Cos 2x gak ngaruh. Berarti kita buang saja. Ini tidak ngaruh ya. Cosnya karena kali apa? Kalau dimasukkan 0 kan dia cos 0. Cos 0 kan 1. Pengali 1 kan nggak ada artinya gitu ya, nggak ngaruh ya. Baik. Maka tinggal sekarang angka-angkanya. Nah, angkanya di sini 3. Ingat ini kuadrat 4-nya ya, 4 kuadrat per 2 kali 9. Maka didapat apa? Ya. 8 per 3. Oke. Gimana? Semakin bingung atau semakin bisa dipahami? Ya, kalau bingung ya itu tandanya menyimak. Ya, silahkan perhatikan pelan-pelan, diikutin, ya diperhatikan, dicatat gitu. Ya, mudah-mudahan bisa. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang soal pengembangan. Nah, seperti ini soalnya. Wah, ini tambah lagi nih. Kalau tadi hanya mendekati 0, di sini sudah mendekati selain 0. Ada mendekati 2, ada mendekati negatif 3, ada negatif 0. Maaf, bukan negatif 0 ya, nggak ada negatif 0 ya. Mendekati 0 ya. Baik, kita lihat yang pertama ini gimana nih. Di sini ada sin dalam kurung x min 2. Terus yang di bawah 2x dikurangi 4. X-nya mendekati 2. Nah, ini sebenarnya nggak usah bingung. Ini sebenarnya sama dengan mendekati 0. Kalau yang mendekati 0 tadi kan di sini nggak ada dalam kurung seperti ini ya. Artinya ini kalau X-nya kita ganti dengan 2 kan 0 juga. Ini kan X-nya 2. 2 dikurangi 2 kan 0 ya. Ya. Ya apa ya? Iya, jadi jangan bingung. Artinya ini sama dengan tadi. Cuma diubah sedikit saja kan. Kita lihat jawabannya. Nah ini. Maka yang di bawah kita faktorkan seperti yang di atas. Yang di dalam kurung X min 2. Maka yang di bawah kita munculkan X min 2. Maka 2x min 4 kita faktorkan menjadi apa? 2 buka kurung x kurangi 2 tutup kurung. Nah kan sekarang udah sama. Nah sekarang ini kan menjadi, ini saya kasih kurung ini. Nah ini kan sama ini. Kalau sama lihat angkanya depannya sekarang. Depannya mana? Depannya di dalam kurung angka berapa? Ini 1 kan? Maka 1. Ya, depannya dalam kurung ini berapa? 2. Maka jawabannya 1 per 2. Nah, kan sama dengan X mendekati 0, jadi jangan bingung. Di sini X mendekati 2, maka kita masukkan 2 kan 0 ini. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Ini sekarang. Sekarang limit X mendekati negatif 3 untuk tan X plus 3 per X kuadrat plus 8x plus 15. Nah kita lihat yang di atas x plus 3. Kalau kita masukkan x-nya dengan negatif 3, negatif 3 tambah 3 kan 0 kan. Ya maka yang di bawah kita munculkan seperti yang di atas x plus 3. Nah sekarang kita faktorkan yang ini kan. Yang x kuadrat plus 8x plus 15 kita faktorkan. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah ini saya tandai dulu ini. Nah ini kan sama ini. Sama yang di atas. Nah ini. Ya Pak ya. Nah maka jawabannya ini angka di depannya. Angka di depannya berapa ini? 1. Per yang di bawah di sini 1. Gitu. Jadi ini anggaplah X seperti tadi ya. Karena di sini artinya kan kalau dimasukkan negatif 3 kan 0. Nah ini jawabannya kan angka di depannya tadi kan. Ya, depannya dalam kurung 1. Depannya dalam kurung 1. Nah sekarang yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini, yang ini saya kasih kurung merah. Yang ini ya yang merah itu sekarang X-nya diganti dengan negatif 3. Nah ini X-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi yang kurung hitam ya, yang di kurung hitam ini hasilnya adalah 1 ya kan. Kemudian per yang di bawah ini X-nya diganti dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 5 berapa? 2. Maka hasilnya 1 per 2. Begitu. Ya.
Kemudian yang ketiga. Yang ketiga perhatikan. Nah, di sini. Ini mendekati 0. Nah, bentuknya kan seperti nggak ada dalam kurung ya kan, mendekati 0 ya. Baik. Nah, sekarang kita munculkan yang di bawah seperti di atas. Di atas kan ada X, makanya di bawah harus ada X sendiri. Maka di sini muncul ini. Nah, muncul yang ini. Ya. Nah, ini sendiri kan. Kalau kita pisah, biar kelihatan ini bentuknya, kita pisah. Nah, kita pisah. Nah, gitu. Ya, kita pisah ini. Jadi yang tan 3x per x ini. Kemudian yang sebelahnya yang 2x plus 5 di bawah menjadi seper kan. Nah, yang ini itu hasilnya kan angka depan x. Berapa angkanya? 3. Angkanya yang bawah 1, 3 per 1. Kemudian yang limit yang sebelah ini, x-nya kita ganti dengan 0. Ini kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0. Ya, 2 kali 0 berapa? 0. Tambah 5, 5. 3 kali 1, 3. Ini 1 kali 5, 5. Jadi jawabnya 3 per 5. Gimana? Oke, sip. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Nah, sekarang untuk limit trigonometri bentuk 1. Nih, bentuk ini ya. Bentuk ini. 1 min cos AX atau cos AX min 1. Nah, ini konsepnya cukup mudah. Triknya, coba perhatikan triknya untuk menjawab bentuk ini ya. Bentuk 1 min cos dan atau cos min 1. Ingat 1 min cos atau cos min 1 ya bentuknya ya. Nah, ini perhatikan konsepnya. Nah, sekarang bisa diperhatikan konsep ini. Perhatikan. Untuk 1 min cos AX per BX kuadrat. Perhatikan bentuknya pangkat 2. Ya, bentuknya pangkat 2 yang di bawah. Maka lihat. Untuk cos angkanya dikuadratkan. Nah, ini angkanya A kan di sini depan AX. Depan X kan A. Ingat bentuknya 1 min cos ya. A-nya dikuadratkan, muncul angka 2 di bawah. Kemudian tulis yang di bawah angkanya yaitu B. Ya, ingat. Ini ya. 2 ini selalu muncul. Kalau kita lihat yang bentuk kedua, lihat cosnya di bawah. Apa tadi? Angka depan cos dikuadratkan, maka C kuadrat. Angka depan cos dikuadratkan. Kemudian muncul angka 2 di atas, perhatikan. Antara bentuk 1 dan bentuk 2 perhatikan. Bentuk yang pertama, cosnya di atas maka 2-nya di bawah. Bentuk yang kedua, cosnya di bawah maka angka 2 di atas. Lainnya angkanya. Untuk cos angkanya dikuadratkan. Untuk yang lain, ya depan angkanya. Kan gitu nih. Ya, ini C untuk cos maka C kuadrat. 2 di atas karena cosnya di bawah. Kalau nomor 1 cosnya di atas. Untuk cos angkanya dikuadratkan. Kemudian 2-nya di bawah. Gitu ya. Oke, bentuk yang ketiga sekarang. Bentuk yang ketiga, lihat cosnya di kiri. Cosnya di kiri. Konsepnya sama dengan tadi. Untuk cos angkanya dikuadratkan. Cosnya di atas maka muncul 2 di bawah. Ini kok negatif? Negatif ini menunjukkan cosnya di kiri. Ingat ya, negatif menunjukkan cosnya di kiri. Kalau dia positif menunjukkan cosnya di kanan. Ya, angka 2 selalu muncul kebalikan atau lawannya dari cos. Kalau cos di atas angka 2 di bawah. Kalau cosnya di bawah angka 2 di atas. Negatif menunjukkan cosnya di kiri. Positif menunjukkan cosnya di kanan. Baik, lanjut. Yang keempat, perhatikan. Cosnya di bawah, maka 2-nya di atas. Di kiri, maka min 2. Ya, ingat untuk cos angkanya diapakan tadi? Dikuadratkan. Ya, ini angkanya A. Ingat ini ada sin kuadrat BX, maka B-nya dikuadratkan. Karena ini bentuk sin BX kali sin BX. Gitu ya. Oke. Bentuk yang kelima sekarang, perhatikan. Atas bawah ada cos.
Tadi apa untuk cos? Angkanya dikuadratkan. Ya sudah, di sini A kuadrat B kuadrat. Kok duanya nggak ada? Nah, duanya kan bisa hilang. Kalau cosnya di atas muncul di bawah angka 2. Kalau cosnya di bawah muncul angka 2 di atas, maka duanya hilang. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini selalu muncul angka 2. Jika cos di kanan maka 2 positif. Jika cosnya di kiri negatif. Nah, ingat letak angka 2 selalu berlawanan letak cos. Ya, angka untuk cos selalu dikuadratkan. Ya, di sini ya, untuk cos selalu dikuadratkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini salah satu solusi atau trik ya untuk menjawab soal bentuk 1 min cos atau cos min 1. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Seperti apa soalnya ya? Sekarang kita lihat soalnya, seperti apa soalnya. Nah, ini bentuk yang pertama. Lihat jawabannya dia apa? 1 min cos. Untuk cos angkanya diapakan tadi? Dikuadratkan. Nih ya. Cosnya angkanya di sini 4. Ya. Maka di sini 4 dikuadratkan. Ingat ini cuekin aja sini, angka 1 ini cuekin aja. Ya, cuekin aja. Jadi yang kita lihat angka di depan cos. Ini ya, kuadratkan. Kemudian muncul angka 2 di bawah positif karena cosnya di atas dan kanan. Maka angka 2 muncul di bawah, ya. Kemudian yang lain angkanya 3 8. Nah, 3 kali 8. Gitu ya. Maka dapatnya 16/48 atau 1/3. Oke, lanjut. Nah, ini cukup panjang. Nah, perhatikan bentuk yang kedua sekarang. Nah, bentuk yang kedua di sini bentuknya belum 1 min cos. Ya kan? Belum 1 min cos kan? Maka kita faktorkan dulu bentuk 2 sin 3x. 2 sin 3x kan bisa kita faktorkan ini. Menjadi 2 sin 3x dikali atau buka kurung 1 dikurangi cos 2x. Nah, sekarang kan bentuknya sudah 1 min cos 2x. Ya Pak ya? Oke, sip. Untuk sin tadi apa? Sin dan tan angka-angka kan jawabannya. Ya sudah, angka-angkanya 2, 3. Kemudian untuk cos angkanya diapakan? Dikuadratkan. Nah, 2 kuadrat. Ya kan? Ya, ini 4. Muncul angka 2 di bawah, ingat ini tadi ya. Cosnya di atas, muncul angka 2 di bawah. Jadi angka 2 yang di bawah ini dari mana? Munculnya dari cosnya di atas. Maka muncul angka 2 ini selalu ya. Ini nggak ngaruh angka 2 ini ya. Ini selalu muncul angka 2 di lawannya cos. Cos di atas, 2 di bawah. Kalau cosnya di bawah, 2 di atas. Positif menunjukkan cosnya di kanan. Ya. Ini 4. Kemudian ingat di sini tannya kuadrat. Maka 5-nya dikuadratkan. Dapat berapa? 3/25. Oke. Baik, lanjut. Soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya ya. Sini bentuknya. Cos X dikurangi cos 3X. Nah, di sini bentuknya yang di bawah sudah 1 min cos X, tapi yang di atas pengurangan cos min cos. Apa cos min cos? Kita rubah kemana? Ini, ingat bentuk ini. Ini sebentar. Kalau sin plus sin, ubah ke perkalian menjadi 2 sin cos. Kalau sin dikurangi sin, 2 cos sin. Kalau cos plus cos menjadi 2 cos cos. Cos min cos menjadi min 2 sin sin. Yang di tengah sini itu ditambah bagi 2. Yang di belakang dikurang bagi 2. Gimana maksudnya? Maksudnya dari sin tambah sin, angkanya ditambahkan terus bagi 2. Ini contohnya. Cos X min cos 3X. Cos min cos menjadi, nah ini. Bukan ini. Ini ya. Berarti yang kita pakai yang ini. Cos min cos menjadi min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Nah, 2 sin sin. Ini cos min cos. Ini kan cos min cos menjadi min 2 sin sin. Loh, ini kok jadi positif? Dari mana? Nah, kita telusuri sebentar ya.
Kita lihat sekarang diapakan yang pertama? Ditambah. Berarti apa? X ditambah 3X. Berapa X? 4X dibagi 2. Maka muncul 2X. Ini asalnya 2X ini itu dari 1 ditambah 3 ya. Dibagi 2. Maka 2X. Oke ya. Kemudian yang sebelahnya dia apa? Dikurang. Kurangi. Jadi apa? 1 dikurangi 3. Negatif 2X. Dibagi 2. Berarti negatif X. Nah, di sini bukan negatif X hilang. Mengapa? Ingat ya. Ini catatan ini. Catatan. Kalau ada sin X ya. Min sin X, maaf. Min sin X itu sama dengan min sin X. Ya, sama dengan min sin X. Ya, negatif ya. Tapi kalau cos min X, ini catatan, sama dengan cos X. Nah, gitu ya. Jadi sin negatif itu menjadi min sin. Tapi cos negatif itu menjadi plus cos X. Nggak ada minnya. Ya, ingat ya. Jadi cos min menjadi cos. Kalau sin min menjadi min sin. Maka di sini tadi kan seharusnya kan min 2 sin sin. Ya. Ini tadi harusnya kan min 2 sin sin. Jadi positif karena di sini jadi sin min X. X dikurangi 3X kan min 2X dibagi 2 jadi min X. Jadi sin min X itu menjadi min sin X dikali negatif 2 jadi positif 2 ini. Oke, nah sekarang sudah terbentuk. Ya. Ingat ya, kalau ada bentuk sin plus sin dirubah menjadi 2 sin cos. Sin min sin menjadi 2 cos sin. Ini nih bentuknya untuk mengingat. Yang pertama dijumlah bagi 2, yang sebelahnya dikurang bagi 2. Nah, sekarang sudah terbentuk. Tinggal angka-angkanya. Ingat cos angkanya dikuadratkan. Angka 2 di atas karena cosnya di bawah. Ya Pak ya. Kemudian yang di atas angkanya 2. Nah, 2 sekurung ini. Triple 2 ya. 2 yang paling depan ini asalnya dari lawannya dari cos. Cosnya di bawah maka 2 di atas. Positif menunjukkan cos di kanan ya. Kemudian yang di bawah ini dikuadratkan. Untuk cos angkanya dikuadratkan. Baik. Dapatnya 2. Oke, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Lanjut. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi salah satu solusi membantu para siswa sekalian ya yang kesulitan untuk belajar limit trigonometri. Jadi semuanya itu bisa asal kita mau. Ya, ini adalah salah satu trik untuk menyelesaikan limit trigonometri. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.